Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda pemudi jamaah Masjid Baitur Rahmah yang seluruhnya disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kembali kita dihadirkan oleh Allah di masjid, tempat yang dimuliakan Allah, untuk melaksanakan perintah Allah, sholat maghrib awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan dengan thalabul ilmi sambil menunggu tibanya waktu isya. Mudah-mudahan dengan barokah amaliyah ini Allah curahkan kebaikannya, barokahnya untuk kita, keluarga, ayah bunda, guru-guru kita, anak-anak kita, keturunan-keturunan kita sampai hari kiamat. Juga untuk kebaikan agama dan bangsa kita. Barokah Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Fikihnya kita lanjutkan, masih fikih muamalah, yaitu bab alias pasal al-hajru. Jadi malam ini kita ngobrol, kita membahas tentang masalah al-hajru. Apa itu al-hajru? Al-hajru itu artinya adalah membatasi atau mengendalikan hak kelola harta. Kalau orang Sunda mah mengatakan nyengker pengelolaan harta. Wal hajru, dan pembatasan atau membatasi hak kelola harta, ala sitatin, ini untuk 6 golongan manusia. As-sobiyu, yang pertama untuk anak-anak. Jadi anak-anak harus dimanage keuangannya oleh kita. Jangan semuanya dipasrahkan kepada mereka, karena mereka belum tahu harus apa dengan uang. Makanya anak-anak, kalau misalnya kita punya anak kaya, kan sekarang banyak anak-anak sudah kaya, jadi YouTuber. Anak Baim Wong tuh berapa tuh pendapatan sebulannya? Kiano. Anak Raffi Ahmad, Rapatar, apal. Walaupun masih kecil, dia YouTuber, subscribe-nya jutaan, penontonnya baru beberapa jam sudah puluhan ribu. Otomatis pendapatannya per bulan bisa ratusan juta, bahkan bisa miliaran. Alhamdulillah, saya pun bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada bapak-bapak semua. Alhamdulillah, alhamdulillah, berkat doa dan support dari bapak-bapak,
channel YouTube saya, namanya channel Asep Anom TV. Itu khusus channel dakwah. Sekarang sudah dimonetize, sudah diakui oleh YouTube dan sudah ada iklan. Alhamdulillah. Artinya sudah bisa menghasilkan uang, tapi belum cair. Sabar. Alhamdulillah, masih kelihatannya masih percobaan. Untuk itu bapak-bapak jangan tanggung beramal soleh. Kalau nonton channel YouTube saya tonton juga iklannya. Jangan di skip iklannya ya, jangan dilewati, tonton. Lila cenah iklannya, sabar. Nah, anak kecil dia jangan di los begitu saja, harus dikendalikan oleh orang tua. Nah, itu yang pertama, anak kecil. Yang kedua yang harus dikendalikan atau dibatasi hak kelola harta itu adalah wal majnun, orang gila. Nah, orang gila jangan di-los keuangannya, harus dikendalikan. Sebab orang gila itu nggak terkendali hidupnya. Bisa saja misalnya ada orang gila datang ke sini bawa uang 1 truk, tongagok ngalamun banyak-banyak, 1 truk, isinya ada 50 koper, 1 koper isinya 100 juta. Datang ke masjid, assalamualaikum, waalaikumsalam, langsung ngabagi koper, 1 jamaah 1 koper, isinya 100 juta. Pas bagian ustad, wah itu mah ustad 10 koper. Jadi dia nggak bisa mengendalikan masalah keuangan. Makanya orang gila itu harus dibatasi, harus dikendalikan masalah keuangannya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wasafih. As-safih, orang bodoh. Orang bodoh itu orang yang bagaimana? Di sini dijelaskan al-mubadziru limalihi, yaitu orang yang boros dengan uangnya. Nah, dalam bahasa fikih orang tersebut disebutnya itu adalah as-safih. Orang yang tidak bisa mengendalikan uang. Berapapun uang yang dia miliki habis. Kalau misalnya bapak punya istri di rumah, dikasih berapapun habis terus. Kendalikan uangnya oleh kita. Kau pegang uang shopping hayangna. Terus kerudung tos aya 12 losin hayang meuli keneh wae. Tas geus aya 30 nu branded hunggul hayang meuli deui wae. Sepatu geus aya salomari. Nah, tidak bisa itu istri mengendalikan uang, maka kita kendalikan. Atau sebaliknya, suaminya nggak bisa mengendalikan uang, gaji puluhan juta, pendapatan ratusan juta habis. Nah, suami kalau seperti itu dikendalikan uangnya oleh istri. Nah, itu namanya orang as-safih, harus dikendalikan masalah keuangannya. Kemudian wal muflis, yang keempatnya itu adalah orang yang muflis. Orang yang muflis itu apa? Orang yang bangkrut. Kalau dalam fikih di sini dijelaskan muflis itu alladzir takabat hudduyun, yaitu orang yang tenggelam di lautan hutang. Nah, orang yang tenggelam di lautan hutang, banyak hutangnya ke sana kemari, nah itu namanya disebut orang muflis. Nah, orang muflis itu keuangannya harus dikendalikan. Muflis, pernah bapak-bapak dengar kalimat muflis? Rasulullah dulu pernah bertanya kepada sahabat, atadruna minal muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapakah yang disebut dengan orang muflis? Nah, sahabat berkata, orang yang bangkrut ya Rasul.
Orang muflis itu orang yang kaya, bangkrut, banyak hutang. Itu muflis. Kata Nabi, maksud saya bukan itu. Orang muflis itu orang yang nanti di akhirat banyak pahalanya. Gede pahalanya. Segede gunung lebih. Saking banyaknya pahala. Karena pahala itu akan mewujud nanti di akhirat. Akan kelihatannya pahala itu di akhirat. Bapak-bapak tadi berangkat ke masjid, sholat berjamaah di masjid awal waktu, ada pahalanya nggak? Ada, insya Allah. Pahalanya nggak dikasih sekarang, Pak, tapi nanti di akhirat. Di dunia nggak ada pahala, pahala itu nanti di akhirat. Sekarang Bapak selesai berjamaah tidak langsung pulang, ngaji dulu, kira-kira ada pahalanya nggak? Ada, besar pahalanya. Nggak dikasih sekarang, nanti di akhirat dikasihnya. Bapak cari nafkah, kira-kira ada pahalanya nggak? Ada, nanti dikasih pahalanya. Istri di rumah bantu-bantu sama suami, taat sama suami, ada pahalanya nggak? Ada, nanti dikasihnya. Apapun kebaikan yang kita lakukan, asal didasari dengan niat yang ikhlas, pasti itu ada pahalanya. Pak Haji Soni ngerekam ini, ada pahalanya nggak? Ada. Di share, ada pahalanya nggak? Ada. Bapak nonton, ada pahalanya nggak? Ada. Pahalanya nggak dikasih sekarang, tapi pahalanya nanti di akhirat. Makanya ada kata Nabi, orang yang nanti di akhirat pahalanya banyak. Di samping pahalanya banyak, yang nagih kepada dia karena banyak orang yang sudah disakiti, belum terselesaikan di dunia. Itu sampai ngantri, Pak. Ngantri. Wah, berbaris. Siapa kamu? Udin. Misalnya. Ada Pak Udin? Ada. Misalnya ini. Siapa kamu? Udin. Ngapain kamu ke sini? Saya pernah dimarahin sama orang ini. Oh, tuh ambil pahalanya, kasihkan pahalanya. Jadi untuk membayar kezoliman yang belum terselesaikan di dunia, itu pahala diambilnya itu dari pahala. Ambil pahalanya, kasih. Siapa kamu? Asep. Asep. Ngapain Asep ke sini? Saya mau nagih. Emangnya kenapa kamu? Saya pernah difitnah sama orang ini. Oh, ambil pahalanya, kasih. Siapa kamu? Jajang. Ngapain Jajang ke sini? Saya pernah dipukul sama orang ini. Dulu belum dia minta maaf kepada saya. Oh, ambil pahalanya. Itu sampai habis pahalanya. Pahala yang banyak itu habis. Sementara yang ngantri masih banyak. Ada yang pernah dipukul, ada yang pernah pinjam uang nggak balik lagi. Pokoknya mah masih banyak yang ngantri. Akhirnya bagaimana? Akhirnya dosa-dosa orang-orang yang ngantri tadi dikasihkan kepada orang yang banyak pahalanya tadi. Nah, itulah disebutnya orang muflis. Kalau bahasa Rasul begitu. Kalau bahasa fikih, orang muflis itu adalah orang yang tenggelam hidupnya di lautan utang, banyak utang ke sana kemari. Kan ada orang yang senang berhutang banyak. Kadang kalau bukan dipakai untuk kebutuhan pokok, kadang-kadang dipakai untuk gagayaan. Hayang nyandung pinjam. Misalnya.
Pinjam itu pintu terakhir setelah jalan-jalan yang lain tertutup. Benar-benar sangat terdesak, barulah kita pinjam. Sebab Rasul mengatakan, iyyakum wadain, awas hati-hati dalam hal urusan hutang, kata Nabi. Fa inna awwalahu hamun, karena hutang itu awalnya kegelisahan. Zaman loba hutang mah gelisah, Pak. Moal ti brasare naon gegebegan. Oh, sakedeung deui tanggal sekian gebeg rewas. Oh, sakedeung deui gebeg. Oh, gebeg. Nah, kata Nabi gitu. Hutang itu bisa menimbulkan kegelisahan awalnya. Wa akhiruhu, dan akhir dari hutang itu adalah husnun, penyesalan. Kaduh. Dah sabenerna mah baheula teh teu nginjem ge bisa. Jadi we susah kieu. Mata kata Nabi, Aisyah bisa-bisa mah ulah nginjem, kecuali lamun bener-bener terpaksa pisan. Nah, makanya pahala ngasih pinjaman dengan pahala ngasih sedekah beda. Lebih besar pahala ngasih pinjam. Kalau sedekah itu pahalanya 10 kali lipat. Kalau ngasih pinjaman itu sampai 19 kali lipat. Kenapa pahalanya lebih besar ngasih pinjaman? Karena kalau kita sedekah kepada seseorang belum tentu dia itu butuh. Tapi kalau kita ngasih pinjaman sama seseorang, sudah bisa dipastikan bahwa benar-benar dia itu butuh. Maka sedekah itu harus tepat sasaran. Harus tepat sasaran. Dan harus diprediksi bahwa sedekah yang kita berikan itu adalah manfaat. Gitu. Makanya tidak usah lamun ka ustad sedekah, tong sedekah sepatu jengel, da moal manfaat. Tuh yang keempat ya, 1, 2, 3, 4 yang harus dikendalikan, dibatasi kelola hartanya itu adalah orang yang muflis. Selanjutnya yang kelima, wal marid, orang yang sakit. Al makhufu alaihi, yang dikhawatirkan sakitnya itu parah. Dikhawatirkan, waduh, ya non bisa katinggal nama deket kana fi mahoteun gitu. Fima zada ala thulus, yaitu dari harta yang sisa sepertiga, harta dari kelebihan sepertiga. Maksudnya apa? Maksudnya begini, seseorang punya harta misalnya 100, punya harta, milik ahli waris itu sebetulnya adalah yang sisa dari sepertiga. Kenapa? Sebab sepertiga nama bisi si eta jalma nu geuring teh hoyong wasiat atau mau hibah atau mau wakaf. Hibah, wasiat, wakaf itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Gitu. Ini pernah dijelaskan oleh sahabat Rasul yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas dalam hadis Bukhari dan Muslim. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni ama hijjatil wada'i. Pada waktu haji wada, Rasulullah datang berkunjung kepadaku. Min wajain istaddabi,
karena saat itu saya benar-benar sakit yang luar biasa, kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Fakultu, lalu aku bertanya kepada Rasulullah, inni qad balagoni minal waj'i, ya Rasul, aku benar-benar sakit keras saat ini. Wa ana dzu malin, dan saya ini orang kaya ya Rasul, maksudnya banyak hartanya. Wala yarithuni illa ibnatan, saya nggak punya ahli waris kecuali satu anak perempuan. Istrina merentos pupusnya, orang tuana sudah meninggal, jadi ahli warisna nu aya ngan hiji-hijina nyaeta anak perempuan. Afa atasaddaqa bi thulutsai mali, apakah boleh kalau saya bersedekah 2/3 harta saya diwakafkeun gitunya. Ya Rasul, saya mau wakaf 2/3 harta saya, boleh tidak? Kata Nabi, la, nggak boleh. Bisatri, kalau setengahnya ya Rasul, jangan, kata Nabi, nggak boleh. 2/3 nggak boleh, setengahnya nggak boleh. Ats-tsulus, sepertiganya. Wa tsulus kabir au katsir, sepertiga juga itu udah paling banyak, kata Nabi. Tos we lah sakitu we, maksimalna sakitu, sepertiga. Innaka antadaro warasataka agniyaa khairun min antadarohum alatan yatakaffafunan nas. Kamu meninggalkan keturunan ahli waris dalam keadaan kaya raya itu lebih baik daripada kamu meninggalkan keturunan dalam keadaan miskin jadi beban orang-orang lain. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas ini dia orang pintar, Pak. Orang pintar. Dia tidak hanya baik kepada orang lain, tapi dia pun baik kepada dirinya. Sebab kadang-kadang ada manusia yang baik cuman kepada orang lain. Maksudnya baik kepada orang lain apa? Ya, yang dimaksud orang lain di sini adalah selain dirinya. Dia baik sama anak-anaknya, anak-anak orang lain itu. Dia baik sama istrinya, artinya istrinya orang lain itu. Selain diri kita, itu orang lain. Dia baik sama orang tuanya, orang lain itu. Selain diri kita, itu adalah orang lain. Ada orang yang baik sama orang lain, sementara dirinya sendiri dia lupakan. Artinya, dia banyak hartanya, tidak ada sedikit pun keinginan dia untuk wakaf misalnya. Tidak ada sedikit pun keinginan dia untuk hibah misalnya, untuk digunakan kekayaannya dipakai di jalan kebaikan, di jalan agama. Tidak ada sedikit pun. Sehingga dia meninggal. Oh, dia baik sama orang lain, tapi dia tidak baik sama dirinya. Kalau Sa'ad bin Abi Waqqas ini, dia itu orang kaya, dia baik sama orang lain, tapi dia pun baik sama dirinya. Dia tidak melupakan dirinya sendiri. Itu yang sepertiga harta itu adalah untuk kepentingan dia. Di mana? Di akhirat. Sebab wakaf itu walaupun kita sudah meninggal, pahalanya terus ngalir. Itu wakaf. Artinya dia baik sama dirinya. Gitu. Tapi kalau misalnya dia meninggal dalam keadaan tidak punya wasiat, tidak punya wakaf, tidak punya hibah, sementara hartanya banyak, oh artinya dia hanya baik untuk orang lain. Leheng lamun budakna teh ngarti gitu, soleh, si harta ti bapana teh dikelola, iya karunya ka bapa ieu urang sodakohkeun sebagian misalnya dipakai untuk wakaf, untuk kepentingan agama, untuk syiar misalnya. Nah, leheng lamun budakna ngarti gitu, istrinya bisa paham. Ini budakna kalau kaparaseha parebut harta misalnya, parebut warisan. Istrina ada kawin deui euy ngorakeun meureunna.
tungtungna hartana mobil anyar ditumpahkan ku maru. Sementara dia sendiri di alam kubur menderita, nggak dapat apa-apa. Nah, eta teh jalema nu kitu teh disebutna teh naon? Bager ka batur tapi teu bager ka sorangan. Bager ka batur teu bager ka sorangan. Sa'ad bin Abi Waqqas mah pinter. Bager ka batur oge bager ka dirinya sendiri. Nah, jadi yang dimaksud dengan harta yang selebihnya dari 1/3 eta maksudna mah harta ahli waris. Nah, itu yang harus dikendalikan. Itu yang harus dikelola baik-baik. Jangan sampai dihabiskan semua, misalnya diwakafkan kabeh. Mentang-mentang misalnya nyaah ka kanu hiji misalnya, ngewa kanu sejen kadieukeun kabeh dilimpahkeun. Sementara yang lain tidak dapat apa-apa. Tidak boleh. Itu dibatasi, wakaf, kemudian hibah, kemudian wasiat dibatasi oleh Nabi dengan hadis Sa'ad bin Abi Waqqas ini, bahwa itu semua tidak boleh lebih dari 1/3 harta. Kemudian yang harus dikendalikan itu adalah wal abdu, hamba sahaya, alladzi lam yu'dan lahu fi tijarah, yang tidak dikasih izin oleh tuannya untuk berdagang. Nah, harta si hamba sahaya ini harus dikendalikan, sebab hamba sahaya mah beda dengan orang merdeka. Kalau orang merdeka itu bebas mengelola harta, tapi hamba sahaya mah tidak. Nah itu, jadi ada 6 orang, 6 golongan, 6 kelompok manusia yang hartanya itu harus dikendalikan, dibatasi hak kelolanya. Sebab kalau tidak bisa rusak hartanya. Nah, yang pertama tadi adalah anak-anak, yang kedua orang gila, yang ketiga orang yang apa tadi teh? Muflis ya. Yang ke satu anak-anak, yang kedua orang gila, yang ketiga orang yang bodoh. Yang sapih itu adalah orang yang suka memboros-boroskan hartanya. Kemudian yang keempat adalah orang yang muflis, orang yang tenggelam dalam hutang. Selanjutnya orang yang sakit berat. Yang harus dikendalikan itu adalah harta yang selebihnya dari 1/3. Sebab yang 1/3 nama itu mah tergantung yang sakitnya. Kalau misalnya kata yang sakitnya, saya mah mau wakaf, bisik itu. Jadi yang dikendalikan itu yang lebihnya dari 1/3. Dan yang kelimanya adalah hamba sahaya. Nah itulah orang-orang yang hartanya harus dibatasi hak kelolanya. Demi apa? Tentu demi menjaga kemaslahatan. Fikih cukup sampai di sini fikihnya. Sekarang kita lanjutkan dengan pembahasan hikam. Kitab hikam, hikmah yang kedua. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas hikmah yang pertama. Sekarang hikmah yang kedua. Dalam hikmah yang kedua itu ada kalimat begini, iradatu katajrid ma'a iqamatillahi iyyaka fil asbab minas syahwatil khafiyah wa iradatukal asbab ma'a iqamatillahi iyyaka fit tajrid inhitatun anil himmatil aliyah. Keinginanmu untuk berada pada makom asbab, keinginanmu untuk berada pada makom tajrid,
padahal kamu Allah tempatkan pada makom asbab, maka itu termasuk dari bisikan-bisikan syahwat yang sangat halus. Dan sebaliknya, keinginanmu untuk berada pada makom asbab, padahal kamu sudah ditempatkan oleh Allah pada makom tajrid, maka itu artinya kamu sudah meluntur jatuh dari tempat yang tinggi, tempat yang mulia, meluncur ke tempat yang paling rendah. Nah, maksudnya apa itu? Jadi maksudnya kurang lebih begini. Makom atau kedudukan manusia, makom sanes kuburan makom. Kedudukan manusia di hadapan Allah itu ada dua. Kaitannya dengan rizki, Pak ya. Pertama, ada yang Allah tempatkan pada makom tajrid. Yang kedua, ada yang Allah tempatkan pada makom asbab. Apa bedanya asbab dengan tajrid? Asbab itu dia nggak bisa makan kalau nggak usaha. Itu namanya asbab, makom asbab. Orang nyebutnya makom kasab begitu. Dia nggak bisa makan, dia nggak bisa menghasilkan uang kalau dia tidak usaha. Nah, itu makom namanya makom asbab. Nah, kalau tajrid, walaupun dia tidak usaha, tapi dia bisa makan, rezekinya datang sendiri. Itu makom tajrid. Kalau makom asbab, contohnya seperti siapa, Pak? Kira-kira kita ini di posisi makom mana, Pak? Asbab apa tajrid? Kalau kita mah yang hadir di sini kebanyakannya makomnya makom asbab. Makom asbab. Kita bisa makan, bisa beli rumah, bisa beli mobil kalau mau usaha, gitu kan? Nah, itu namanya makom asbab. Teu usaha atos we. Imah digoyang, mobil dijual. Itu. Nah, Pak Haji Soni makom asbab, punya usaha gitu. Itu namanya makom asbab. Pak Haji Dede di besi, nah itu makom asbab. Abdi ge makom asbab. Teu usaha anak pamajikan teu kaparaban lamun teu usaha. Ngan beureun usahana beda bapak jeung ibu jeung abdi mah gitu. Abdi mah usia kukurilingan ka ditu ka dieu. Dah rezekina ku Allah dititipkeun kanu ngondang. Tah cek Allah teh bikeun tah kasih Asep gitu. Lamun datang meureun narima, lamun teu datang moal. Tah itu teh namana teh makom asbab. Aya deui makom tajrid. Makom tajrid mah teu usaha, teu dagang, teu ceramah, teu naon-naon, calik. Tapi eta rezekina datang. Anu masihan teh 4 miliar. 2 miliar. Aya nu kitu teh, Pak? Aya. Aya. Eta teh disebutnya makom tajrid. Nu abi terang manya anu kitu teh kapungkur Abah Anom. Teu usaha, teu gaduh pabrik Abah Anom. Bukan direktur, bukan komisaris. Tapi eta dunia teh nyalampeurkeun we mah. Nyalampeurkeun. Lamun tiap kali pengajian teu aya kenceleng keliling teu aya, Pak. Padahal jamaah ribuan. Sugan ngagelar sorban gitu Abah Anom teu aya. Sugan kenceleng gitu disebarkeun yo disedak-sedakeun ka jamaah teu aya.
Tapi orang yang datang kepada beliau dari mulai orang kaya sampai orang miskin, kabeh rezekina hayang kaasaan ku anjeunna. Tak aya nama Abah Anom teh dilanjutkeun ku Abah Gaos. Muhammad Abdul Gaos. Asep Anom mah kasab keneh Bang. Gitu. Kamari ge anjeunna bade ngadambal kubah masjid. Ditaksir 4 miliar kurunyung. Abah nyengakeun abdi ya kanggo kubah 4 miliar. Tuh. Calik anjeunna mah. Calik. Teu ka mana-mana. Sanes komisaris, sanes direktur utama sanes. Tapi rezeki teh nyalampeurkeun. Nyalampeurkeun gitu. Teu dipaksa-paksa ka jamaahna henteu. Sugan keur ceramah, keur pengajian, sorban keliling gitu, kukurilingan itu teu aya. Pada rutinan teh tiap bulan aya Pak. Tiap pengajian itu rutinan itu di atas 1000 yang hadir. 5.000 kadang-kadang. Tah nu hadir teh tara ruang sadayana disuguhan. Beres pengajian makan. Tapi rezekinya teh berlimpah gitu. Walaupun beliau tidak usaha. Kalau ada orang seperti itu, artinya orang tersebut ditempatkan oleh Allah pada makom tajrid. Kalau ada orang dalam kitab hikam dijelaskan, Allah sudah menempatkan dia pada makom kasab. Tapi jorojoy dina hatena boga kahayang, boga keinginan hayang seperti anu makom tajrid. Tuluy dia tinggalkan usahana. Itu teh termasuk tina bisikan-bisikan syahwat eta teh. Teu halus eta teh goreng. Kan sok seueur ayeuna nu judulna hijrahnya. Saya mah hijrah, model penyanyi, artis, aya nu hijrah. Pan ku asal ku Allah teh kasabna teh tidinya tina nyanyi. Tina jadi artis eta, ayeuna hijrah. Eureun tina artisna. Tungtungna keluargana bubar. Dan sababna teu kaparaban, teu kabiayaan. Dah hijrah teh bukan begitu. Tidak mesti harus kasabnya ditinggalkan. Boleh jadi kasabnya tetap artis. Ngan hijrah atuh baheula mah memeh nyanyi teh make naon? Make mic. Baheula mah memeh nyanyi teh make nu teu pararuguh lah. Make narkoba hayang pede teh gitu. Ayeuna mah hijrah. Lain ditinggalkeun nyanyina, tinggalkeun nu kituna. Lamun baheula mah nyanyi teh auratna teh terbuka wae. Eta penonton teh kuatkeun ka kieu gitu tah. Nya tuh ningali eta. Masya Allah, eta kijang panter, kaki panjang, pantat muter. Nah, kitunya. Nama hijrah, angger nyanyi nama. Ngan nutup aurat tuh, gitu. Gak usah ditinggalkan kasabnya. Karena apa? Karena Anda Allah tempatkan pada makom kasab. Model Lesti lah. Kuninga bener Lesti banyak. Nyanu kabogoh Bilar teh. Lesti teh geuningan. Apa seetik keur viral eta teh hampir di tiap stasiun TV aya. Kan baheula mah auratna teh terbuka. Boleh-lah. Ayeuna mah pakai hijab. Nah itu hijrah teh bukan harus meninggalkan kasab dia. Jadi hijrah teh asalna misalnya jadi direktur. Eureun gitu. Hijrah saya macam. Ka mana? Ka masjid. Teu dilarang ka masjid. Da ka masjid mah harus, tapi kasabnya jangan ditinggalkan. Kalau ada keinginan-keinginan seperti itu, maka itu namanya minas syahwatil khafiyah. Minas syahwatil khafiyah.
Padahal semua makom itu bisa dijadikan sarana untuk dekat kepada Allah. Pengusaha sing jongjon we usaha. Ngan lamun baheula mah meureunana usahana teh menghalalkan segala macam cara, ayeuna mah hijrah meureunana. Usahana mah jalan terus, ngan carana dirobah strategina gitu. Sebab semua makom itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pak Haji Dede sebagai pengusaha, Kang Haji Soni sebagai pengusaha, tong eureun dina usahana. Hantem terus, kalau perlu kembangkan lebih maksimal. Sebab dari kasab itu bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kumaha harta geus loba teu poho kanu susah, teu poho kanu ripuh, teu poho keur pembangunan agama. Nah, itu namanya. Jadi tidak ada salahnya semua makom itu. Semua makom itu adalah bagus, bisa dijadikan sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, lamun Allah sudah menempatkan engkau pada makom tajrid, lalu tiba-tiba hayang jadi makom asbab, maka itu artinya Anda sudah terjun jatuh ke tempat yang lebih rendah. Harupina masa gitu. Da tos adzannya judul nage pengajian menjelang tibanya Isya. Kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada pertanyaan dicatat saja, minggu depan kita bahas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.